Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, here I am as a representative of group 3. We will discuss material about the concept of work motivation. Before that, my name is Rahima Febriani and my partner Revanza Rifki Parwanda. Okay, thank you for watching, guys. First, what is work motivation concept? Atau apa sih itu motivasi? Motivasi merupakan sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Intensitas itu sendiri adalah seberapa giat seseorang itu untuk melakukan usaha. Sedangkan arah yaitu merupakan tujuan yang akan dicapai untuk usaha itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ketekunan atau persistensis, adalah berapa lama sih orang itu bisa mempertahankan usahanya sampai yaitu mencapai sebuah titik atau sebuah tujuan yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya yaitu tipe-tipe motivasi atau jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi itu digolongkan menjadi dua macam. Pertama, motivasi internal atau internal motivation merupakan motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu hingga mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu motivasi eksternal, adalah sebuah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan untuk mencapai sesuatu tujuan yang juga ingin menguntungkan dirinya. Motivasi kerja itu terdampak dalam dua segi. Yang pertama yaitu jika dilihat dari segi aktif atau dinamik, motivasi kerja dilakukan sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya serta potensi tenaga kerja agar produktif dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu when viewed from a passive perspective, atau jika dilihat dari segi pasif, motivasi nampak sebagai suatu kebutuhan juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta sumber daya manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Selanjutnya yaitu motivasi faktor atau faktor motivasi. Menurut Herzberg, beliau mengembangkan dua teori, yaitu teori hierarki dan teori motivasi. Yang pertama ada faktor pemuas atau motivation factor. Faktor pemuas ini biasa disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, yaitu faktor pemuas ini kita itu melakukan sebuah usaha atau kerja itu tuh niat dari diri kita sendiri tanpa ada dorongan dari luar. Sedangkan faktor pemelihara atau maintenance factor biasa disebut dengan highness factor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik atau bersumber dari luar diri seseorang. Biasanya faktor ini berasal dari ajakan seseorang. Itu misal ada seseorang yang ingin mengajak kita untuk melakukan sebuah lomba. Nah, di sana mereka memotivasi kita agar kita juga mengikuti lomba tersebut. Kedua yaitu faktor pendorong intrinsik. Ada 3. Yang pertama, prestasi yang diraih atau
achievement merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, di mana ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi tinggi. Dan yang kedua, tanggung jawab atau responsibility merupakan daya penggerak yang menghasilkan motivasi sehingga dapat bekerja hati-hati dan menghasilkan produk dengan kualitas yang istimewa atau menghasilkan tujuan yang baik. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja itu sendiri atau the work itself merupakan teori yang disebut dengan teori tingkat persamaan kepuasan, di mana di sini mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, keamanan dan keselamatan kerja atau work safety and security, di mana keamanan dan keselamatan kerja merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan itu terhadap jaminan keamanan dan keselamatan pegawai dalam bekerja sama. Yang kedua, working condition atau kondisi kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan bijaksana. Yang ketiga yaitu interpersonal relation atau hubungan interpersonal dengan karyawan lain, dengan atasan maupun dengan bawahan itu harus baik sehingga kita dapat saling menghargai satu sama lain dan terciptalah kondisi kerja yang harmonis. Teori-teori motivasi yaitu ada banyak, tapi di sini saya akan membahas teori Maslow. Yang pertama, di dalam teori Maslow ini, seperti yang dikutip oleh Nisbun, menyatakan bahwa teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan adalah mengikuti teori yang dimana seseorang berperilaku dan bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Dan Maslow juga berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan oleh semua karyawan itu berbeda atau berjenjang. Artinya, di mana kebutuhan yang pertama dan kebutuhan yang kedua pasti berbeda dan begitu pun sebaliknya. Adapun dasar dari teori Maslow tadi atau teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan selalu menginginkan lebih banyak lagi dan akan berhenti jika umurnya telah tiada atau masa jabatannya habis. Maksudnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial itu tidak pernah memiliki kepuasan atau memiliki keinginan yang berhenti, di mana mereka itu selalu memiliki keinginan berkelanjut. Yang kedua yaitu suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya. Hanya saja kebutuhan yang belum terpenuhi akan menjadi motivator. Yang ketiga, human needs are arranged in a level atau hierarchy, di mana kebutuhan manusia itu tersusun dalam suatu jenjang atau hierarki. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bisa kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tersusun di mana setelah mereka memenuhi satu kebutuhan, maka mereka akan memenuhi kebutuhan mereka di bawahnya yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya pada Revanza. Saya persilakan. Yang kedua ada teori of justice. Teori of justice ini sendiri terbagi oleh 4. Yang pertama, input. Input adalah semua nilai yang diterima karyawan yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Yang kedua, outcome. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan karyawan, misalnya upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali, dan kesempatan berprestasi untuk mengekspresikan diri.
Yang ketiga ada comparison person. Comparison person adalah perbandingan seorang pegawai dalam organisasi yang sama, kemudian perbandingan seorang karyawan dalam organisasi yang berbeda, ataupun dirinya sendiri dalam kutip karyawan itu sendiri terhadap pekerjaan sebelumnya. Yang terakhir adalah equity in equity. Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya karyawan adalah hasil dari membandingkan antara input outcome karyawan tersebut dengan perbandingan input outcome karyawan lainnya. Jadi kita membandingkan input outcome karyawan A dan input dan outcome karyawan B, seperti itu. Yang ketiga ada ekspektansi teori atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang diinginkan atau dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang artinya, apabila seseorang menginginkan sesuatu dan jalan telah terbuka untuknya, maka yang bersangkutan akan berusaha untuk mendapatkannya. Seperti contohnya, jika ada seorang karyawan yang menginginkan sesuatu yang cukup besar untuknya, maka dia akan terdorong untuk memperolehnya. Namun sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang ia inginkan itu tipis, maka motivasinya pun akan menjadi rendah. Selanjutnya ada achievement motivation theory atau teori motivasi prestasi. Di teori ini disebutkan bahwa setiap karyawan mempunyai cadangan energi potensial, dan bagaimana energi itu dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dan dorongan serta motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Jadi kita di sini sebagai manajer dituntut untuk bisa mengeluarkan potensi dari setiap karyawan kita. Bagaimana cara kita memotivasinya untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi itu sendiri. Motivation process atau proses motivasi. Menurut Zainul, proses terjadinya motivasi adalah disebabkan dengan adanya kebutuhan yang mendasar. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka timbullah dorongan untuk berperilaku dari seseorang tersebut. Nah, dorongan inilah yang nanti bakal jadi motivasi untuk seseorang tersebut. Pada hakikatnya, setiap manusia dengan berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, proses motivasi ini atau dorongan tadi akan terus berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini adalah bagian dari proses motivasi yang saya jelaskan tadi. Providing effective motivation atau pemberian motivasi yang efektif. Situasi-situasi di bawah ini dapat dipilih oleh pimpinan ataupun manajer untuk memberikan motivasi-motivasi kepada karyawannya. Yang pertama, waktu para manajer ataupun pimpinan memberikan tugas kepada bawahannya. Yang kedua, waktu para manajer atau atasan mengecek bawahannya. Yang ketiga, waktu manajer atau atasan memberikan pengarahan untuk suatu tugas kepada karyawannya. Yang terakhir, waktu pimpinan ataupun manajer melakukan percakapan ringan dengan karyawannya secara spontan dan santai di luar jam kerja. Pemberian motivasi ini mungkin akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh beberapa kondisi di bawah ini. Seperti yang pertama, memberikan insentif yang disesuaikan dengan sistem dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan. Jadi kita sebagai manajer atau pimpinan bisa menciptakan sebuah organisasi yang berlandaskan kekeluargaan. Yang ketiga, jaminan harapan masa depan demi keamanan bekerja. Bagaimana kita sebagai manajer atau pimpinan bisa memberikan jaminan-jaminan seperti jaminan kesehatan, jaminan masa tua, ataupun jaminan pensiun nanti kepada pekerja kita. Yang terakhir, memberikan penghargaan terhadap setiap kegiatan yang positif. Jadi kita sebagai manajer bisa memberikan achievement atau penghargaan kepada pegawai kita yang berkegiatan positif.